Baik, teman-teman, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pertama ini, Zoom pertama kita untuk tema yang berkaitan dengan layanan advokasi melepas riba, ya atau disingkat dengan AMER. Saya selalu ingin mengidentikan supaya mindset kita semua berkenaan dengan ini itu bisa terus ya benar gitu ya. Jadi sekali lagi ini persoalan bukan mampu tidak mampu membayar, tapi ini persoalan kita ingin kembali taat sama Allah ya. AMER itu kan artinya perintah. Kita ingin mengikuti perintah Allah gitu ya. Apa perintahnya? Meninggalkan riba. Dan atas perintah itu, atas ketaatan kita itu, atas ketaatan kaum muslimin yang sudah terlanjur, maka ada hak konstitusional untuk tidak bayar riba. Nah, jadi kita selalu mengidentikan sekarang layanan kita adalah layanan AMER. Apa AMER? Apa perintahnya? Ya advokasi melepas riba. Nah, sebetulnya hari ini tuh saya berharap ada 3 orang yang sering sekali menghubungi gitu ya, mungkin juga menghubungi kayak Putin juga. Jadi 3 orang ini dia antusias ya, mereka adalah advokat yang sudah punya berita acara sumpah juga. Mereka ingin membuka layanan di masing-masing wilayah mereka. 2 orang dari Sumatera dan 1 orang dari Papua. Nah, khusus yang Papua ini rekanannya Pak Wiyoto, saya sih menyanggupi, mengiyakan saja kalaupun harus ke sana saya berangkat. Cuma memang kita harus membahas teknis dulu supaya kalau sudah sampai di sana karena memang effortnya besar, paling enggak sudah bisa ada yang langsung dilakukan lah gitu ya, jangan hanya sekedar ketemuan-ketemuan lagi kan gitu. Nah, untuk peserta Zoom sore hari ini, saya lihat ini barangkali bisa saya perkenalkan dulu satu persatu. Ada Parian. Parian ini adalah Intra Depok ya. Kalau Butin Intra Bekasi. Kemudian ada Pak Wiyoto ya. Pak Wiyoto mungkin baru kenal tadi Parian. Selain itu ada siapa? Farah? Ada Pak Suad tuh. Suaranya dulu. Mute suaranya, Farah. Mic-nya. Ada Pak Suad, Bu Amoy, Terus Pak Andi Nirwan masuk Pak dari Andi ya. link ya? Pak Andi yang dari Sumatera ya. Pak Andi, monitor. Siapa lagi Farah? Siapa lagi? Pak Sugianto. Pak Sugianto nih. Ada monitor Pak Sugianto? Ini karena pesertanya nggak banyak, saya kira bisa kita saling kenal juga ya. Pak Sugianto monitor? Belum? Yang lain siapa lagi Pak? Ini yang dari Papua lagi sholat maghrib Pak mungkin ya. Oh, di sana maghrib ya? Iya, barusan ngubungin saya. Baik. Nah, ini Pak Sugianto. Pak Sugianto. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sugianto dari mana Pak? Saya di Tangerang Pak. Soalnya saya lagi di kendaraan di sini, lagi di mobil Pak, lagi di kendaraan saya sore ini. Lagi di mobil. Jadi Pak Wiyoto, Pak Rian, Pak Sugianto, Bu Tin dan kawan-kawan semua. Jadi kalau kita bicara soal membuka kantor layanan, saya secara pribadi sebagai pendiri memang harus jujur bahwa belum ada format yang baku ya. Nggak usah jauh-jauh nanti mau buka di Merauke. Kami di Bogor dengan Bu Tin di Bekasi saja kita menjalankan dengan pola kita ya Bu ya. Dengan Depok pun demikian, karena kita ingin nantinya ada pola yang ideal yang memang katakanlah bisa kemudian kita patenkan, kita bakukan. Ya, secara prinsip layanan advokasi melepas riba ini memang kita tujukan kepada orang-orang yang sudah bertaubat. Ya, sehingga jangan sampai karena masalah biaya orang jadi menunda taubatnya. Ya, ada beberapa bentuk pemberdayaan yang belakangan kemudian kita juga lakukan supaya teman-teman di lapangan sebagai orang-orang yang menjalankan fungsi fungsi penugasan di Intra, mereka tetap mendapatkan katakanlah minimal tidak nombok lah ya, jadi transport dan seterusnya bisa diakomodasi. Nah, dari beberapa pola yang sudah berjalan ini saya kira mungkin tema itu yang kita akan bicarakan dulu ya, nggak apa-apa kalau ada dari teman-teman lain ikut mendengar, paling tidak pengalaman kita selama ini ditambah yang di Intra ataupun yang di luar Intra bisa memperkaya dari katakanlah SOP yang mau kita buat sekarang gitu ya, karena pada prinsipnya apa yang mau kita susun ini akan kita bagikan supaya ini bisa merata di semua wilayah gitu ya, karena hari ini itu penanganannya sudah nggak perlu lagi penanganan perorangan deh, karena yang bergaduh-gaduh itu kan memang yang individu tuh yang gagal fokus, yang warawiri kemana-mana hanya cari informasi bagaimana gitu kan, padahal kalau sudah tahu pun belum tentu berani gitu kan, kalaupun berani belum tentu berhasil, dan yang berhasil kalau itu individu ya hanya untuk individunya, beda kalau dengan lembaga, kalau berhasil ya akhirnya untuk urusan lembaga yang sama kita udah tinggal ngikutin saja, sudah ada jalannya ya, sehingga nantinya siapapun yang ada di Intra dia sudah tinggal melanjutkan saja begitu. Jadi penanganan kelembagaan ini menjadi sangat penting mengingat
kita tidak mau terus dibuat gagal fokus ya. Ini riba ini membuat semua orang gagal fokus, potensi-potensi jadi impotensi ya. Jadi saya kemarin di Madiun sampai buat statement begini, kita mau diam di rumah aja, nggak perlu cawe-cawe ke bank, di rumah aja itu bank pasti kasih juga kok ya, karena akun yang tidak terurus yang katakanlah tadi, karena kita sudah bertaubat dengan sendirinya kan ribanya tidak kita bayar. Kita menunggu adanya adendum, menunggu adanya persetujuan. Kita nggak usah repot ngapa-ngapain, udah di rumah aja. Itu juga pasti dikasih kok gitu ya. Karena memang mereka juga secara internal kan harus menyelesaikan akun busuk ini kan. Jadi sekali lagi kalau bicara penanganan, sebetulnya ini bisa kita buat sederhana loh. Ini bisa kita buat simple. Kalau kita mau menangani jutaan kasus pada satu hari yang sama, kebayang nggak? Ya, kita mempersiapkan diri. Ini karena kesadaran umat kan semakin tinggi nih, semua ya. Kesadaran meninggalkan riba dengan sendirinya akan mengarahkan mereka mencari entitas-entitas yang bisa membantu mereka untuk berhenti maksiat riba. Ya kita kan kedatangan banyak orang, bayang nggak? Ya ratusan ribu orang misalkan ya mengkuasakan kepada kita. Kalau penanganan kita masih konvensional gitu ya kita tidak akan sanggup. Ya, tapi saya nyatakan 1 juta puasa sekalipun pada hari yang sama bisa kita lakukan kok gitu ya. Karena teknis maksudnya, teknis hajatnya secara tertulis toh bisa kita kirimkan melalui surat gitu kan. Tidak harus kita kemudian mendatangi mereka satu persatu kalau memang ya katakanlah secara sumber daya masih sangat terbatas, fungsi kelembagaan dan legal standing yang kita punya sudah mencukupi memberikan keterwakilan itu ya, melanjutkan surat kuasa yang kita terima lalu memberikan keterwakilannya dalam bentuk surat tertulis. Itu sudah cukup. Ya, dan format ini mau kita patenkan nih, mau kita ya rapikan sehingga nanti setiap orang sudah tinggal menjalankan saja. Ya, jadi paralegal bisa maju untuk yang non litigasi. Nanti yang litigasi ini pada saat yang sama kan kita juga terus menghimpun teman-teman advokat nih supaya mau bersama-sama gitu ya. Sudahlah, kita bicara ini ada bencana besar, kita sing-singkan waktu, tenaga ya, kemudian ya skill kita. Nanti ketika pada saatnya memang pemberdayaan ya yang kita sebut advokasi ekonomi itu ada hasilnya, mereka juga adalah pihak-pihak yang memberikan ya tentu saja yang harus kita alokasikan ya, katakanlah hasil pemberdayaan itu yang lagi kita kemas sekarang dengan 3 bentuk advokasi yang sudah terus kita gaungkan ya. Nah, jadi balik lagi kepada topiknya bahwa bagaimana setiap kantor layanan itu bisa terbentuk dengan mudah, kemudian tentu juga bisa terkontrol ya, dalam arti jangan sampai nanti reputasi yang sudah kita bangun kemudian uncontrol. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebetulnya hanya 2 hal itu kok. Jadi yang pertama tentu kemudahan-kemudahan yang akan kita berikan supaya layanan ini bisa dijalankan. Ya, sebagai bentuk kelebihan dari menggunakan nama Intra, ya nama Intra itu investasinya udah cukup lama gitu ya. Banyak lembaga-lembaga riba mainstream itu udah banyak kenal gitu kan. Jadi kalau sudah surat kita masuk, mereka sudah mesti responnya juga sudah bisa kita antisipasi lah gitu ya. Jadi sudah banyak dikenal. Jadi kita ingin apa yang sudah kita capai ini bisa juga menjadi kemudahan buat teman-teman nanti di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana ya tentu di sini kita bisa brainstorming, bagaimana kita bisa mengkontrol juga tuh ya. Ya kontrol di sini tentu lebih ya menjaga supaya tentu saja tidak nanti ada hal-hal yang harusnya tidak dilakukan tapi akhirnya dilakukan karena tidak ada kontrol itu kan gitu. Nah, kemudian berikutnya mungkin kita bisa seragamkan saja, misalkan fee tahun, kalau bahasa kami di Bogor itu tahun gitu ya. Kami menetapkan 3 juta sampai selesai gitu kan. Di Bekasi bagaimana? Nanti simulasi-simulasi mana yang paling memungkinkan, yang mempermudah lah. Ya, itu bisa kita ya kemudian kita rumuskan. Prinsipnya jangan sampai gara-gara biaya orang yang sudah mau bertobat akhirnya menunda taubatnya. Ya, dan pengalaman kami, jangankan orang yang tidak punya uang gitu ya, yang punya uang saja ketika menghadapi persoalan ini, mereka juga pasti hitung-hitungan soal biaya. Mereka juga keberatan. Karena mereka meski punya uang tadi, mereka masih merasa punya hutang. Ya, jadi tentu dalam hitungan mereka daripada kemudian ya buat bayar macam-macam, lebih baik buat bayar hutangnya kan. Nah, itu beberapa kali terbukti lah. Ada kasus hutang miliaran gitu ya. Untuk mengeluarkan ongkos 1 juta saja dia keberatan hitung-hitungan gitu ya. Saya kira wajar dan manusiawi karena sekali lagi mereka masih punya hutang. Sehingga kalau mereka kemudian dibebankan biaya, meski kalau kita bicara hitungan biaya mungkin bukan biaya juga kan. Itu hanya pengganti operasional aja sebetulnya kan. Tapi dalam hal ini psikologisnya mempengaruhi gitu. Jadi barangkali prolognya begitu ya, Kep Putin, kemudian Kep Yoto, ada Kep Rian juga kita panggil Kapten gitu ya. Ini panggilan Kapten itu sebenarnya sudah mulai sangat akrab gitu ya buat saya, dan kayaknya akan lebih enak dipanggil Kapten gitu ya. Dan teman-teman semua sore ini ayo kita sama-sama rumuskan, karena setelah hari ini kalau sudah jadi ya kita mau sesegera mungkin menyampaikan kepada setiap orang, ayolah
ini masalah harus kita tangani secara kelembagaan. Karena persoalan ini tidak hanya akan mendampak generasi kita saja, tapi juga akan mendampak anak kita nanti, cucu kita nanti, keturunan kita nanti. Kalau kita sudah tidak ada, bagaimana nanti mereka? Kita akan mewariskan lembaga ini kepada mereka sehingga mereka tidak perlu lagi ya dibuat pusing. Ya, harus kemana, harus dibentur-benturkan dulu. Udah tinggal kuasakan saja selesai. Sehingga setiap orang bisa fokus membangun potensinya masing-masing dengan optimal daripada harus ngurusin masalahnya saja. Ya, itu fenomenanya. Silakan buat yang mau sumbang saran. Tadi prolognya saya kira 2 hal yang mengacu kepada pertama, kita memberikan kemudahan gitu ya untuk membuka kantor layanan tadi, tapi pada saat yang sama kontrolnya juga tolong dibuat nih gimana supaya kontrol itu bisa dilakukan gitu ya. Kontrol ini dalam pengertian lebih kepada kita ingin menjaga lembaga kita ini supaya tetap ya tentu tetap harum lah gitu ya, tetap terjaga tujuan-tujuannya gitu ya. Saya kira gitu. Silakan. Keduanya, Cap. Ya. Cap, saya Utinara dari Bekasi. Sepanjang yang saya lakukan itu adalah memang saya mewajibkan Cap untuk pendaftaran. Karena kenapa pendaftaran itu saya alokasikan untuk sedekah. Jadi saya minta semua klien-klien yang akan masuk untuk ini sama kami itu dia mengeluarkan sedekah. Jadi itu menjadi barometer saya untuk penyelesaian ke depannya, Cap. Karena kalau dia tidak mau mengeluarkan untuk itu, gimana dia mau menyelesaikan? Kemudian saya juga ada meminta mereka mengisi form advokasi. Form advokasi itu di situ kita membaca gimana kesanggupan bayar mereka. Jadi kalau mereka memang tidak ada kesanggupan bayar, terus terang Cap, sekarang saya nggak mau terima. Karena kan namanya hutang wajib dibayar ya Cap ya. Kita bukan jadi bemper untuk mereka saja. Jadi kami kalau di Bekasi itu mewajibkan untuk membayar pendaftaran dan mengisi form advokasi. Nah, di mana di form advokasi itu kami sudah mempunyai gambaran kewajiban dia menabung setiap bulan berapa. 3 bulan mereka nggak nabung itu otomatis SK putus kan. Kita putuskan secara itu sudah ada perjanjiannya. Itu yang selama ini kami lakukan. Dan saya memang membentuk admin kan. Admin itu ada satu admin yang bertugas itu setiap itu meng-email. Makanya Intra itu namanya sudah cukup baik ya di OJK karena kita sering sekali meng-email dan ditembuskan ke mereka semua. Ke lembaga-lembaga keuangan itu semua karena memudahkannya gimana gitu kan. Jadi memudahkannya mereka akan mereward email kita, kemudian mereka juga menjas di kreditur kayak pinjaman-pinjaman online itu sekarang sudah banyak bersahabat dengan kita gitu kan. Jadi kita juga sudah bisa mengutarakan bahwa kita ingin bayar hutang tapi pokoknya saja karena ketidakmampuan klien kami jadi minta dicicil. Jadi alhamdulillah sekarang klien-klien Intra itu bisa mencicil di pinjaman online legal itu 300.000 per bulan. Ada yang 100.000 per bulan. Itu sampai dengan 3 tahun. Tapi kita kawal terus. Nah, untuk mendapatkan itu memang saya menugaskan admin saya itu untuk meng-email kreditur itu setiap 1 pekan 1 kali. 1 pekan 1 kali itu setiap kreditur itu pasti dapat surat cinta dari Intra gitu loh, Cap. Dan surat cinta itu ditembuskan sampai ke OJK, sampai ke semua lembaga yang berkaitan dengan persoalan itu gitu, Cap. Itu pengiriman suratnya terus-menerus, Bu? Terus-menerus. Setiap 1 pekan 1 kali selama dia menjadi dalam waktu 3 bulan itu 1 pekan 1 kali Cap. Setelah 3 bulan itu baru kita kan sudah bisa membaca nih di orang ada tabungan nggak, mereka nabung nggak. Kalau mereka nggak nabung kan putus kan. Setelah 3 bulan itu baru kita mengadakan negosiasi Cap. Gitu. Tapi sebelum 3 bulan itu kita hanya memberitahu surat kuasa saja. Kita nggak berani menjanjikan apa-apa. Setelah 3 bulan baru kita sudah lihat oh ini orang bener nih istiqomah nih nabungnya bisa ininya. Baru kita lakukan negosiasi. Kalau nggak saya lakukan lagi. Jadi email itu kita lakukan 3 bulan surat pemberitahuan SK. 3 bulan berikutnya itu kita lakukan udah mulai surat negosiasi Cap. Surat negosiasi serendah mungkin kalau misalnya kayak kartu kredit kita minta 10% membayarnya gitu kan. Itu memang di atas 10%. Kenapa? Sifatnya kan buying time ya Cap ya. Sifatnya buying time udah gitu 6 bulan kemudian kita naikin lagi tawar-menawar gitu lah Cap. Sampai akhirnya mereka akan mengundang kita. Dan kami juga berkomitmen kalau misalnya si debitur itu mengadakan pembicaraan dengan kreditur itu kita batalkan juga SK. Jadi tugasnya si debitur itu hanya mengucapkan 2 hal aja, memberitahu SK bahwa ini kasus ini sudah dikuasakan ke lembaga hukum Intra dan menginformasikan nomor telepon saya. Tugasnya itu aja. Kalau dia tidak melaksanakan tugas itu, otomatis SK kita batalkan. Gitu Cap. Jadi supaya memang pengalihan tekanan itu benar-benar terjadi pada kita gitu loh Cap. Yang saya lakukan seperti itu Cap. Tapi kalau misalnya tadi Cap bilang kita harus membantu orang nggak usah hitung biaya itu saya rasa nggak mudah gitu ya Cap ya. Karena kan kenapa? Karena hutang wajib dibayar Cap. Jadi jangan jadikan kita itu hanya menjadi tameng orang gitu loh Cap.
Ya Cap ya, maaf ya Cap ya, dikritik sedikit ya Cap ya. Setuju, Bu. Saya sedikit aja Cap. Saya setuju, Cap. Ini saya ngalamin pengalaman yang sama ya. Hmm. Ada satu orang yang sering ke rumah itu untuk bimbingan itu sudah 3 tahun, utangnya 90 juta. Dan setelah 3 tahun itu sudah terkumpul uang sebenarnya 85 juta. Begitu udah deadline minggu kemarin dia laporan uangnya dia pakai untuk diinvestkan lagi ke tempat lain sehingga sekarang dikejar mau disita uangnya udah keburu habis. Jadi benar juga yang dikatakan kayak Putri tadi bahwa kadang-kadang kalau nggak kita bikin perjanjian seperti itu beberapa kali ya akhirnya dana itu nggak fokus untuk melunasi hutang tapi tergoda keperluan yang lain. Iya, jadi kalau yang tadi bicara soal biaya, tentu bukan berkenaan dengan hutangnya ya. Kalau hutang sih sudah mutlak lah. Simpuh itu adalah pengalaman kita lebih kurang hampir 4 tahun, gitu ya, menjadi bemper ratusan surat kuasa tuh. Terbukti ketika memang sudah tidak ada tekanan lagi, mereka lupa punya hutang. Nah, Simpuh ini hikmahnya tuh jadi program pemberdayaan juga kan akhirnya. Jadi kita menggandeng bank-bank syariah untuk funding supaya menyimpan di tempat mereka gitu kan. Tapi ada dukungan kepada kita, entah dalam bentuk yang sekarang ini misalkan ada subsidi biaya perkara. Ketika masuk pengadilan mereka bisa free, dalam arti free tidak perlu membayar, tapi nanti dari subsidi biaya yang dari tabungan yang sudah mereka berikan itu. Atau kemudian ada pelunasan hutang bergilir dan seterusnya gitu ya. Memang yang tadi soal biaya itu lebih ke kayak tadi Cap Utin di Bekasi dia menetapkan biaya pendaftaran. Nah, itu besarannya berapa tuh? Kalau kami di Bogor kan udah pokoknya pukul rata semua hutang layanannya 3 juta. Ya non litigasi karena seringkali kan nanti kalau litigasinya mudah-mudahan sudah mulai menabung gitu kan. Jadi yang kami lakukan hanya sudah generik saja 3 juta selesai sampai selesai. Kalau di Bekasi tadi Cap Utin pendaftaran itu berapa ya? Kalau pendaftaran Cap, kalau pinjaman online legal maupun ilegal itu 100.000 Cap, kecuali Kredivo dan Amar Bank. Tunaiku Amar Bank itu 500.000, itu kita samakan dengan seperti KTA atau kartu kredit. Jadi KTA kartu kredit kita ambil 500.000. Kemudian kalau leasing kita minta 1 juta Cap, leasing kita minta 1 juta. Kalau yang aset itu 2 juta Cap. Yang apa? Rumah. Yang 2 juta tuh? Yang aset yang rumah. Aset. Itu pendaftaran ya? Pendaftaran itu Cap. Itu pendaftaran itu kita mintakan segitu. Itu kalau aset yang di atas 1 miliar ya, kalau di bawah 1 miliar tetap 1 juta. Sampai 1 miliar, kalau di atas itu? 2 juta. 2 ya. Jadi artinya pendaftaran itu antara 100.000 sampai maksimal 2 juta. Iya. Lain-lain ada nggak? Lain-lain itu ada fee advokasi itu 5% dari OS. 5% dari OS dia boleh cicil. Tapi kita nggak pernah nagih itu Cap, kesadaran mereka saja. Gitu ya. Artinya ada yang baik. Kalau bicara kesadaran kan pengalaman kita kan nggak ada yang sadar tuh. Tapi alhamdulillah sih Cap, kalau begitu mereka ngelihat kerja kita, ngelihat itu mereka udah tuh, mereka alhamdulillah memberikan fee advokasi itu. Dan sukses fee itu 5% dari OS. Tapi alhamdulillah sukses fee itu kita belum pernah dapat Cap, walaupun banyak sudah kasus yang selesai. Gitu ya. Semoga jadi amal soleh aja Cap. Amin, insya Allah pasti jadi amal soleh ya. Cap Utin, jadi kalau bicara maksimal 2 juta berarti sebetulnya lebih kecil dong dari yang di Bogor kan? Gitu nggak? Tapi kan kayak pinjaman online tuh, Cap. Pinjaman online sekali masuk itu kadang-kadang 90 APK Cap, 90 SK. Oh iya. Kita di Bogor tidak nangani itu ya. Kita tidak nangani yang tanpa jaminan sih kalau di Bogor tuh. Baik. Dari Depok gimana nih? Ada sumbang saran nggak? Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita berbicara lebih banyak lagi, tentunya Afwan, saya sih beberapa kali menarik nih yang saya bilang secara administratif saya acungin jempol itu buat ya Utin ya. Jadi kita perjelas lagi nih sekarang. Ada notulennya nggak nih? Ada ya. Agar nanti kita bisa rapikan apa yang menjadi bahan diskusi kita sore ini. Ya. Gitu. Jadi kalau terkait dengan saran dari saya dari Depok, Citra Depok, ya saat ini sih belum ya. Kami lagi dirapikan sama Ustaz Taufik nih sebelumnya karena suka kelelahan juga hati gitu. Tapi secara portofolio sih alhamdulillah yang miliaran kan banyak. Haji Yoko, antum udah diupdate belum? Haji Yoko selesai ya? Ustaz oh iya, udah. Kan waktu pas buka puasa bersama waktu itu kan istrinya? Oh iya. Ya. Itu viral. Iya. Bang PI juga harusnya nanti antum ada sesi khusus tuh. Bang PI keren tuh baru sehari kemarin ya dari 6 miliar menjadi 1,1 bayar lunas. Ya. Ya mungkin kalau Depok saya dengan Pak Suat sih lebih banyak mau belajar tertib administratifnya ke Bu Utin nih cara menduplikasinya.
Kalau Depok gimana planning buat melibatkan itu ketahanan masyarakat soal antisipasi jaminan di SR tuh? Nah, itu kapan direalisasikan, Pas? Aduh, vakum itu. Ya, Mas Wan. Jadi gini, Keputin, Kepioto dan teman-teman. Jadi di antara treatment kita itu kan membangun ketahanan lingkungan, ya, antisipasi lah. Jadi supaya pertama lingkungan juga memahami prosesi taubat riba, gitu ya. Di sisi yang lain, buat yang melaksanakannya juga tidak canggung nanti ketika didatangi, dibuat onar segala macam, gitu ya. Jadi keonaran yang lagi kita mau antisipasi di Depok ini kemungkinan kalau sampai ada eksekusi. Ya, pengalaman kita di Subang, kita pernah sampai ada eksekusi waktu itu ya. Jadi kita ajukan gugatan perlawanan eksekusi, hari itu yang harusnya pengosongan jadi pada mental semua tuh. Ya, itu saya kira pengalaman yang sangat berharga dan bisa kita lakukan juga nanti di semua tempat ya. Jadi enaknya kelembagaan begini kan pengalaman-pengalaman kita semua jadi bisa kita rangkai nih. Ya, jadi menariknya juga portofolio teman-teman di Bekasi, penyelesaian tanpa agunan itu juga sudah bisa kita gunakan untuk teman-teman di wilayah lain tuh ya. Karena sekali lagi kalau pintunya sudah terbuka, ya maka berbondong-bondong untuk lembaga yang sama bisa kita lakukan hal yang ya tinggal mengikuti saja, gitu ya. Jadi ini di Depok nih barangkali update-nya Pak Suat kalau memang mau kita lakukan. Jadi kita rencana mau mengundang MUI, mengundang RW, kelurahan, gitu ya, sosialisasi di wilayah yang kita mau antisipasi kemungkinan terjadinya eksekusi, gitu. Ada update-nya barangkali sekalian aja disampaikan di sini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Tat. Update untuk rumah saya yang kemarin sempat diancam untuk pengosongan. Rumah sayanya nggak usah dibilang. Wah. Salah satu rumah saya yang diancam pengosongan, yang kebetulan ditempati buat apa itu ya, barang-barang dan lain sebagainya. Kemarin sesuai dengan arahan dari Ustaz Taufik dan Pak Rian, saya berkoordinasi dengan lingkungan, RW, kelurahan, LPM, kemudian saya sempat telepon ke ketua MUI-nya Depok, mengirimkan surat tersebut yang pada dasarnya dan intinya mereka siap dan tahu kondisi yang terjadi dan siap untuk membentengi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di luar konstitusi ya, kecuali kalau yang datang itu memang sudah dari jugusita, mereka juga sudah mengatakan hal itu. Saya mengatakan saya tidak akan minta tolong dikala memang secara hukum saya sudah salah, tapi saya minta tolong dikala ada cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang premanisme yang datang, tolong saya sampaikan bahwa ini adalah gunung es yang pasti di kompleks itu sebenarnya banyak tapi tidak pernah mengungkapkan, dan saya sampaikan sejak saya tobat riba itu hampir satu kompleks saya kasih tahu, satu kompleks saya edarkan pengumuman bahwa saya sedang bertobat meninggalkan riba, dan alhamdulillah semua tahu sampai saat ini. Salah satu rumah lagi yang sedang kemarin sempat disomasi 2 kali, tapi update juga terbaru berkat saran juga dari Intra Depok, Pak Rian dan teman, saat ini terjadi negosiasi antara saya dengan pembeli. Jadi karena saya berpikir kalah menang saya juga tetap akan bayar, sehingga saya antisipasi dengan negosiasi. Sehingga sebelum saat ini sudah terjadi beberapa kali negosiasi, angka sudah keluar, dan dari angka itu pun sebenarnya saya tidak keberatan, hanya saya sedang nego waktu untuk pembayaran. Gitu. Jadi pihak pembeli minta cash, kemudian harga dari yang dia minta saya cuma nego 50 juta, nego ini dalam rangka untuk bargaining aja untuk waktunya ya, bayang time aja sebetulnya. Karena kalau disetujui dengan harga itu dan waktu yang saya minta disetujui, ya saya siap. Tapi saya minta 2. Jadi dua yang kami nego, yaitu harga dan waktu. Nah, nanti pasti akan bersurat lagi. Sembari saya mengumpulkan energi untuk membayar, ya mudah-mudahan nanti di saat disetujui, saya sudah siap untuk membayar. Nah, makanya mungkin akan terjadi 2-3 kali negosiasi, karena negosiasinya sekarang adalah harga dan waktu. Kalaupun nanti kedepannya harga oke, waktu kami akan nego gitu. Jadi yang paling pokok waktu sih, saya minta 15 bulan. 6 bulan insya Allah saya sepakati, karena ada beberapa masukan juga dari Pak Rian. Kayaknya Pak Rian sudah menyiapkan juga peluru-peluru di belakang yang siap saya pakai. Jadi mungkin nggak tahu dari mana. Karena ternyata itu kenyataannya Bang VI selesai. Kemarin cash dia ambil. Kemudian Pak Yamos dan Bang VI itu kemarin baru ambil sertifikat. Yang Pak Supri juga selesai. Jadi 3,3 jadi 1,1. Artinya semua sangat memungkinkan. Sehingga jumlah saya yang tidak sampai 1 miliar, saya sangat percaya diri bahwa Pak Rian Intra Depok bisa mendampingi saya. Itu loh. Jadi psikosnya terhadap Intra semakin luar biasa. Jadi psikologisnya
udah berbeda lah ya dari yang terakhir kita tunggu ya. Dan yang biaya mungkin karena saya sebagai nasabah Intra itu yang dari awal justru saya menunggu, kok tidak pernah saya dikasih sodoran biaya berapa gitu. Jadi saya nggak enak juga ini sebenarnya, saya mau bayar ke Pak Rian ini kapan gitu kan, saya nggak enak juga sih. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa kalau malu untuk menyebutkan angka ya di WA aja Pak Rian, jadi tidak apa-apa sih ya. Itu aja sih Tat mungkin. Baik, jadi saya kira acara tetap bisa dijalankan ya. Jadi mungkin kita branding misalkan kompleknya sebagai kawasan bebas riba gitu, di depan situ dituliskan di gerbang tuh. Ya, arti kita buat barangkali seremoninya, kemudian penetapan sebagai kawasan bebas riba itu secara psikologis ya tentu memberikan campaign yang sangat jelas tuh ya buat lembaga ataupun perorangan yang masih mengedarkan atau melakukan ya katakanlah menjalankan kepentingan lembaga-lembaga riba. Gimana mau kita ini lanjutkan? Disegerakan aja Ustadz. Afwan, disegerakan mumpung Ustadz Suad ini masih menjadi ketua DKM. Nah, itu ya. Jadi masuk dalam program masjid ya. Betul, segera. Baik. Siap sih, kapan dijadwalkan aja nanti kita rundingkan lagi. Baik, Intra Depok nih saya catat dijadwalkan aja kegiatan ya. Siap. Tadi ada Pak Andi ya, ya, sama kawannya Pak Wiyoto, Pak Fikri ya kalau nggak salah ya. Ada monitor? Merauke gimana? Ada hadir? Hadir, Tat. Ya, silakan. Gimana di sana yang jadi teman dari Merauke ini kan udah siap mau menjalankan fungsi layanan gitu ya, teman-teman semua. Jadi apakah sudah kita sahkan saja misalkan percobaan dulu barangkali gitu kali ya. Percobaan 3 bulan lah gitu ya. Silahkan melakukan hal-hal yang memang perlu, lalu nanti kita support juga dengan apa ya template-template yang biasa kita pakai gitu kan, atau gimana? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan pegiat anti riba di seluruh Indonesia ini. Perkenalkan, nama saya Eka Haris. Saya alhamdulillah bulan November 2021 kemarin sudah disumpah jadi advokat lawyer di Pengadilan Tinggi Jayapura di Papua. Domisili saya di Kota Merauke, Ustaz. Untuk kasus-kasus riba ini jujur masih belum ada, maksudnya belum ada pengalaman untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Nanti ya mohon dibimbing saja arahan-arahannya supaya kalau ada klien yang ada masalah tentang riba bisa saya ikut mendampingi dari sisi hukumnya. Sementara demikian, Tat. Ya, Bang Eka dari Merauke ya, teman-teman. Ini kalau Sabangnya kan kita sudah ke sana nih. Kita closing dengan Merauke nih, biar Sabang sampai Merauke visi Indonesia tanpa ribanya terwakili lah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau pandangan saya sih, Bang Eka silahkan saja menggunakan nama Intra lalu menjalankan fungsinya di sana gitu ya. Nanti kalau yang dibutuhkan soal template itu ya nanti kita juga supply. Jadi intinya sudah jalankan saja. Nanti barangkali kita sama-sama evaluasi 3 bulan ke depan nih misalkan. Ya, jadi supaya ya tadi bisa segera jalan begitu barangkali dari saya Keputin. Ada tambahan nggak? Kalau penanda Merauke hit riba Zulhijjah, Pak. Hit riba Zulhijjah kita udah ada acara ini ya, udah ada formatnya. Mungkin nanti pas 2023 ya, Masehi, Januari. Tapi ya Merauke-nya kan menarik ya, kalau dari sisi saya sih sebetulnya tadi lebih ke memang ya harus ada keterwakilan kan di seluruh wilayah. Nah ini mumpung ada resource dari Merauke, saya kira ayolah disegerakan saja. Ya minimal campaign-nya kan juga akan sampai. Nanti sambil terus kita berkoordinasi terus, karena dengan menjalankan fungsi AMR ya, maka kita semua sudah menjadi saudara kan. Kita semua sudah menjadi bagian, berteman, bertujuan gitu ya. Sudah ada tujuan yang kita ingin capai gitu kan. Ya Putin ada ini nggak? Ada usulan nggak? Kalau saya sarankan kayaknya jangan saja Pak. Jangan saja seperti apa adanya, karena kalau di Merauke itu ada satu kasus saya ini dari jarak jauh saja. Itu alhamdulillah dia negosiasinya berhasil itu dengan satu bank besar. Dia menjalankan apa yang saya juga kan dulu kan menjalankan sesuai dengan yang diarahkan sama Kep Taufik ya, dan saya menduplikasi seperti itu. Dan alhamdulillah negosiasinya berhasil. Hanya paling terakhirnya tuh bank itu minta kan tenaga ahli ya.
Karena kan soal riba, soal ini kan mereka kan di sana tuh kayak kendalanya kan memang agamanya kurang ya kayak kalau untuk pemahaman Islam. Jadi dia minta tenaga ahli dari situ kayak. Jadi tenaga ahli yang bisa itu, kebetulan saya juga punya kenalan di sana seorang ustadz dan dia bersedia menjadi saksi tenaga ahli, saksi ahli waktu persidangan itu. Dan dijelaskan soal riba itu di Al-Quran surat berapa, kemudian keputusan MUI itu bagaimana. Akhirnya alhamdulillah utang 3 miliar itu dia bayar cuma 700 juta. Ya. Jadi rumahnya tidak jadi itu. Karena kalau di Maroke itu dia perhitungan bunganya sama di Jakarta itu beda kayak. Beda itu dia kalau di sini kan 1,5% udah orang-orang udah pada ribut-ribut ya. Kalau di sana 3% orang gimana kan? 3% di sana orang mengizinkan, menggampangkan gitu. Karena kan di sana memang sumber duit kali ya Kep ya. Diselokan banyak. Jadi mereka tuh dikasih bunga 3%, 5% mereka oke-oke aja. Sampailah akhirnya berbunga itu membengkak sampai dengan 3 miliar itu. Itu Kep. Jadi pakai saksi ahli itu alhamdulillah cuma 1 kali negosiasi doang. Tapi tetap masuk ke persidangan, tapi di mediasi aja selesai itu. Ya. Teh Amoy monitor nggak? Di sini juga ada Teh Amoy yang dia udah 2 atau 3 kali lah menyelesaikan kasus di Jayapura karena di Papua ya. Iya, betul. Coba ada ini nggak barangkali di sana tuh gimana? Sama nggak sih Jayapura Merauke itu? Beda, saya di Sorong. Oh, Sorongnya ya? Ya. Mereka jauh-jauh kan jaraknya kayak walaupun Papua Ya, tapi jauh-jauh ya Bu ya, naik pesawat. Betul. Ya. Jarak 2 kilonya tuh bukan 2 kilonya kita bisa lewatin hutan dulu. Jaraknya jauh. Baik, Bang Eka. Jadi Jadi di sana ya Bu ya, yang seperti saya bilang bunganya cukup tinggi dibandingkan dengan Jakarta ya Bu ya. Betul Bu, karena tempo hari pun waktu saat saya nego ke Bank BRI ya Ustadz ya kalau nggak salah, saya langsung nelpon dengan Ustadz Taufik juga di sana. Minta surat juga kalau nggak salah di sana juga dari Intra. Jadi dikeluarkan surat dari Intra. Iya, jadi kalau dengar cerita-ceritanya justru penanganan di sana lembaganya tuh jauh lebih apa ya? Iya lebih mudah gitu. Jadi 1-2 kali itu selesai, yang penting uangnya siap gitu kan. Nah, iya. Mereka kalau udah nego hari ini selesai uangnya ada, kalaupun mereka bilang daripada nggak dibayar mending diambil, mereka bilangnya segitu. Gitu. Daripada mereka nggak dapat apa-apa gitu kan nggak dibayar. Gitu, baik Bang Eka, jadi saya kira ini sudah bisa dianggap sebagai katakanlah persetujuan ya Bang Eka ya. Jadi silahkan kibarkan Intra Merauke di sana gitu ya, sambil nanti terus kita berkoordinasi. Kalaupun memang dibutuhkan seremoni pun nanti kita coba siapkan. Pada prinsipnya, ayo bersama-sama kita mengambil bagian ya, memerangi riba karena Allah gitu ya. Karena Allah pasti memerangi kita karena riba gitu kan. Kalau kita tidak mengambil pilihan memerangi riba. Jadi tinggal nanti masalah teknis yang mungkin dibutuhkan saja. Ya kalau tempat sudah ada ya, Bang Eka ya? Kalau tempat sementara belum ada. Oh belum, tempat belum ada. Kita masih sewa juga. Iya, jadi sebaiknya nggak usah sewa supaya tidak ada fixed cost. Ya mungkin nanti di-fixkan dulu saja tempatnya gitu ya. Artinya memang barangkali ada ya teman-teman yang memiliki aset yang katakanlah available gitu ya, yang tidak digunakan gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ada tempat, sudah ada SDM-nya, saya kira sudah bisa kita resmikan lah untuk layanan Amer ya, Merauke. Kalau tadi ada siapa lagi yang dari Sumatera? Pak Andi ya, monitor nggak? Ada Pak Andi atau siapa yang dari Sumatera? Ada perkara juga nih, masuk 5. Ya, dari Pak Andi ya? Dari Lahat nih, Sumatera. Oh dari Lahat ya? Ya, ada perkara. Ya, Pak Andi, benar. Silakan Pak Andi, barangkali memperkenalkan diri dulu aja ya, biar teman-teman kenal juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nirwan. Background saya nih, sekarang lagi magang advokat ya. Nah, jadi kebenaran dapat perkara juga di BRI 1. Di simpan pinjam ada juga. Tapi kalau misalnya biaya, bingung saya nih yang netepin ke orang-orang, Mbak. Kadang rata-rata masalah semua. Jangan-jangan ayamnya. Keadaan lagi susah juga nih kliennya sekarang. Kayaknya maksud payung hukum intra gitu kan. Ya. Gitu kan. Kalau Lahat itu dari Palembang berapa jauh, Pak Andi?
bahwa Intra ini maju lah gitu kan. Ya, ya. Membantu. Pandi. Pandi. Putus. Halo. Satu lagi dari Sumatera siapa kemarin Pak Butin ya? Pak Fikri ya? Pak Fikri ya? Baik, sementara bisa saya simpulkan untuk peserta Zoom petang hari ini, bagi yang berminat untuk membuka kantor layanan Intra di wilayahnya, nanti kami siapkan draft kontrak percobaan 3 bulan dulu deh ya. Percobaan 3 bulan sambil nanti kita sama-sama mengevaluasi ya, nanti mungkin bentuk perikatannya akan menyusul ya 3 bulan ini supaya kita juga bisa sama-sama menjajaki lah ya, karena bagaimanapun segala sesuatunya nanti membutuhkan adanya interaksi yang saya kira dibutuhkan secara formil. Jadi silahkan saja nanti japri ke saya bisa supaya kita siapkan. Setelah itu sudah Bismillah langsung jalan saja, gunakan seluruh fasilitas yang memang Intra sudah miliki gitu ya. Jadi saya kira nanti supaya kita bisa memperluas layanan AMR ini kepada semua wilayah gitu kan. Dan teknis-teknis yang barangkali menjadi kebutuhannya nanti bisa melalui Pak Pur di support juga gitu ya. Jadi syaratnya Moy mic-nya katanya nyala apa mengganggu itu apa gimana? Jadi teknisnya udah jalan dulu layanannya, biar teman-teman nanti bisa kita sampaikan juga untuk wilayah yang sudah ada layanannya kan bisa kita arahkan ke sana saja. Gitu ya. Jadi pelan-pelan kita bisa terus menyempurnakan lah ya. Jadi info tambahan, jadi kalau bicara soal penanganan yang hari ini kita lakukan meskipun masuk ke litigasi kan muaranya nanti di Mahkamah Agung ya. Itu akan menjadi cara kita mengumpulkan aspirasi supaya negara hadir gitu ya. Kita meminta kehadiran negara dengan aspirasi yang kita kumpulkan sampai nanti ke Mahkamah Agung. Nah, dalam waktu dekat selambatnya insya Allah Januari 2023 kita juga akan melakukan judicial review ya. Kita akan GR, ada beberapa aturan yang kita sudah sorot gitu ya untuk kita ujikan ya. Karena kalau yang di Mahkamah Agung itu saya kira kan normatif saja. Nah, arena perjuangan kita yang lain tentu adanya di bagaimana secara konstitusi ya juga terjadi perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai dengan keyakinan beragama kita. Ya, insya Allah ini juga lagi dipersiapkan. Kalau memang ada yang membuat kecimpung, teman-teman advokat nanti saya gabungkan ke grupnya. Kita lagi persiapan untuk DR itu. Insya Allah maksimal di Januari 2023 itu akan masuk. Itu info yang pertama. Info yang kedua, kita akan memperingati 19 tahun umur fatwa ya tentang haramnya praktek pembungaan yang jatuh secara hitungan Masehi tanggal 4 Juli. Kita akan challenge 24 jam meratakan layanan terintegrasi bebas riba baik dari sisi advokasi hukum ataupun advokasi ekonomi. Ya, jadi kita mulai dari Pulau Jawa. Ya, jadi kita akan keliling Pulau Jawa. Di antaranya untuk Jawa Timur itu akan diwakili oleh Madiun nih Pak Wiyoto, insyaallah. Jadi kita akan ya barangkali ini sebagai campaign juga ke masyarakat ya, karena sekali lagi kita punya lisensi dari otoritas ulama negeri ini tentang keyakinan beragama itu yang harus terus kita reminder setahun 2 kali. Dalam hitungan Masehi tanggal 24 Januari, dalam hitungan Hijriahnya tanggal 5 Zulhijjah ya. Jadi setahun 2 kali akan terus kita kampanyekan tuh, karena dari sisi itu ada hak konstitusional untuk tidak bayar riba yang akan terus kita bela. Jadi saya kira itu agenda-agenda terdekat yang akan kita lakukan. Saya kira sih cukup. Nanti Zoom ini mungkin akan kita lakukan secara rutin ya, barangkali sebulan sekali, barangkali gitu ya, kayak Putin ya. Ya, jadi kita koordinasi ke seluruh wilayah dan mengundang teman-teman yang mau terlibat ya, karena sekali lagi urusan masalah ini sebetulnya cuman begitu-begitu aja kok gitu ya. Dan kita dibuat gagal fokus. Kita kembalikan fokus teman-teman kepada potensinya biar masalahnya diurus oleh lembaga yang sudah punya pengalaman, reputasi dan portofolio gitu ya, yang fokus memang penyelesaian. Jadi nggak perlu lagi begaduh gitu ya. Dari teman-teman yang lain silakan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya, lebih kurang sejam waktu kita sudah saya anggap cukup lah. Ada Kep Putin? Kep yang Papua nanti minta tolong telepon saya Kep, nanti saya kasih itu nomor yang teman Papua kemarin kan dia juga udah butuh komunitasnya tuh Kep. Oh, jadi baik. mungkin bisa saling pinjam. Benar ya Bang Eka, nanti kan kalau masalah tempat tadi mungkin juga bisa di cover tuh. Karena memang harus ada kantor, harus ada tempat ya. Jadi penyelenggaraan bantuan hukum kan harus diantaranya harus adanya alamat definitif di wilayah bantuan hukum dilakukan. Ya Bang Eka, hubungi Butin ya, japri saja nomornya nanti diminta. Supaya barangkali tadi kalau masalah tempatnya belum ada, mudah-mudahan bisa terpenuhi lah. Jadi sudah bisa langsung jalan. Kalau di Lahat sudah ada tempatnya? Pak Andi?
Monitor? Nggak ada? Belum ada? Apa? Putus atau gimana? Yang lain ada? Silakan. Kalau nggak, saya cukupkan. Pandi masih Cukup on, ya? Pandi. Ada, Pak Andi? Monitor? Tempat sudah ada di Lahat? Lagi ke Pak belakang Andi, gitu. tempat ya. Ya? Iya. Ada tempat? Pak. Kalau untuk tempatnya sudah ada, Pak Andi? Sudah ada. Kantor udah ada ya? Ada. Baik. Ini saya mau tanya nih. Ya. Jadi ini kita sudah diperbolehkan ya. Sudah. Jadi untuk bikin banner atau bikin apa boleh ya? Ya, sudah, dipersilakan. Nanti diupdate saja ke kita buat grup ya pastinya. Cap itu Cap. Ya. Kop surat itu tetap alamat Cibinong tetap harus dipakai Cap. Oh, sebagai pusat gitu ya? Iya, tetap harus dipakai ke alamat Cibinong. Jadi untuk kop surat alamat domisili setempat di wilayah itu tambah alamat Formatnya juga pusat. tetap seperti yang kemarin itu Cap, jangan dirubah. Ya. Mungkin nanti contoh kop surat bisa ini juga jadi yang kop surat Bekasi ya? Iya. Ya. Kenapa? Karena kita biar nyerbunya tuh bareng gitu loh Cap. Ya, Kalau kita ya. berubah kan kita nggak enak nyerbunya Ya. kan. Ya, Itu saya minta ditetapkan saja diseragamkan gitu Cap. ya, keseragaman kop ya, kop surat nanti kita buat. Jadi memang gimana? Untuk kop suratnya tadi, ya kita di baik. Nanti kan kita di surat kuasanya juga ngalamatin ke pusat juga, nggak apa-apa. Iya, jadi tambahan saja alamat tambahan. Jadi di kop surat ada alamat domisili setempat sama tambahan. Karena keseragaman ini juga akan menjadi, saya kira akan secara ya langsung maupun tidak ada pengaruh juga gitu ya, bahwa kita terintegrasi, kita juga ada di wilayah lain gitu ya dan seterusnya lah. Ini kan sebetulnya visual saja gitu ya. Baik ya teman-teman, cukup dulu. Saya kira sudah 1 jam dan saya kira juga sudah terwakili semua karena tidak ada pertanyaan lagi ya. Ini adalah Zoom pertama kita dan insya Allah akan kita rutinkan karena memang layanan AMR ini ke depan akan semakin saya kira akan semakin ya penguatannya harus terjadi kan. Dan dalam waktu dekat juga nanti yang tim judicial review kita sedang mengatur waktu minta taujih dari Ustadz Khalid Basalamah THB ya, Ustadz Khalid Basalamah yang mudah-mudahan dari sisi kita ada penguatan ya, ini kan butuh materi ruhiyah juga kan. Nah dari sisi Ustadz sementara ini kebanyakan Ustadz kalau bicara soal yang sudah terlanjur diantara sarannya silahkan selesaikan gitu ya, karena Ustadz kan tidak tahu bahwa kita memiliki ya katakanlah hak-hak konstitusional ya untuk hanya bayar pokok hutang saja. Jadi saran para Ustadz yang bicara soal sudah lanjutkan saja sampai selesai itu karena beliau-beliau itu tidak tahu bahwa secara hukum kita punya hak-hak supaya tidak bayar ribanya, gitu kan? Jadi itu nanti audiensi itulah yang ingin kita diantara tujuan yang ingin kita sampaikan secara langsung bahwa kita teman-teman legal ini sudah siap fight dan tanpa ada pengaduan, tanpa ada aspirasi masyarakat, hal yang kita lakukan ini kan juga akan kurang greget gitu kan. Bagaimanapun pengaduan itu tetap dibutuhkan sehingga bisa kita follow up. Jadi ini nanti akhirnya akan saling mengisi lah, gitu ya. Begitu teman-teman, ya sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan sekali lagi ini bicara jadi amal jariah buat kita semua dunia akhirat gitu ya. Ada nolong ya aku main. Gimana? Cukup ya? Subhanallah bihamdik. Sulilantas astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.